Om Swastiastu. Halo adik-adik sekalian, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, pada kesempatan kali ini mari kita belajar bahasa Sangsekerta. Nah, adik-adik sekalian, ada yang tahu tidak? Bahasa Sangsekerta biasanya ditulis dengan huruf apa? Ya, salah satunya adalah dengan huruf Dewanagari. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal bentuk-bentuk huruf Dewanagari. Salah satunya yaitu bentuk huruf vokal atau suara dalam huruf Dewanagari. Bagaimana bentuknya? Ayo kita saksikan. Adik-adik, sebelum kita kepada bentuk hurufnya, nah, huruf vokal atau suara dalam Dewanagari dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu huruf suara tunggal, huruf suara rangkap, dan juga huruf suara perubahan. Semua suara atau vokal bahasa Sangsekerta banyaknya sebanyak 15 buah, yang terdiri dari vokal atau suara tunggal yang dapat dibagi lagi menjadi 2, yaitu vokal pendek sebanyak 5 buah dan vokal panjang sebanyak 4 buah. Lalu ada juga suara rangkap atau vokal rangkap yang terdiri dari 4 buah. Dan suara perubahan yang terdiri dari 2 buah huruf, di mana 1 wisarga dan juga 1 anusuara. Ya, kita mulai dari suara tunggal. Adik-adik, suara tunggal yang pertama yaitu vokal tunggal dapat bisa dilihat ada vokal tunggal pendek dan vokal tunggal panjang, yaitu terdiri dari huruf A, huruf I, U, Rih, dan El untuk vokal pendek. Lalu untuk vokal panjang terdiri dari huruf A, I, U, dan Rih. Nah, adik-adik, bagaimana bentuk-bentuk atau cara menulis dari huruf-huruf ini? Ayo kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama, huruf A. Nah, huruf A itu ditulis seperti ini bentuknya. Seperti angka 3 ya, ditambah dengan garis vertikal. Ya, lalu mari kita coba tulis bersama. Yang pertama, kita buat seperti angka 3. Selanjutnya, kita buat garis sedikit di tengah-tengahnya secara horizontal. Lalu baru kita buat garis vertikal yang mengenai garis horizontal tersebut. Baru kita membuat garis horizontal di atas garis vertikal tersebut. Ya, sudah. Ayo kita lanjut lagi ke vokal A panjang. Nah, vokal A panjang hampir sama dengan vokal A pendek. Ada yang tahu di mana perbedaannya? Pada vokal panjang terdiri dari 2 garis vertikal di belakang angka atau seperti angka 3 tersebut. Nah, mari kita sekarang coba menulisnya. Ya, kita buat angka 3, lalu selanjutnya buat garis di tengah-tengahnya, lalu garis vertikal sebanyak 2. Nah, baru ditutup dengan garis horizontal. Ingat, garis horizontalnya hanya menutupi 2 garis vertikal. Jangan sampai terkena dengan angka 3 tersebut ya. Selanjutnya, kita ke huruf I. Adik-adik, bagaimana cara membuat huruf I? Kita bisa lihat bentuknya. Nah, seperti ini. Ya, selanjutnya mari kita lihat cara membuat huruf I. Yang pertama, kita buat huruf S dan di bawah, lewat ke bawah sedikit coret, baru ditambahkan garis horizontal di atasnya. Nah, selanjutnya baru kita lanjut ke huruf I panjang. Nah, bagaimana bentuknya? Ya, seperti inilah bentuknya adik-adik. Bisa dilihat? Oke. Bagaimana cara menulisnya? Ayo kita coba menulis bersama. Yang pertama, mari kita buat sama seperti I pendek tadi. Ada
seperti huruf S dan dicoret sedikit ke bawah, lalu ditambahkan garis horizontal di atasnya. Namun sekarang ada tambahannya. Mari kita buat seperti C atau sedikit lengkung menghadap ke kanan. Nah, selanjutnya yaitu huruf apa? Huruf U. Huruf U ini sangat sederhana adik-adik, kita lihat. Ya, ini adalah huruf U, di mana seperti angka 3 juga. Tapi di atasnya diisi garis secara horizontal, ya. Sangat mudah ya adik-adik. Mari kita coba untuk menulisnya. Ya, yang pertama kita buat seperti angka 3. Selanjutnya kita tambahkan garis horizontal di atasnya. Selanjutnya, mari kita belajar tentang huruf U panjang. Bagaimana bentuk U panjang? Ya, nah, hampir sama, tapi apa yang membedakan? Ada yang tahu? Ya, ada lengkung menghadap ke kiri di belakang angka seperti angka 3 tersebut. Yang bagaimana cara membuatnya? Ayo kita belajar menulisnya. Yang pertama, kita tulis seperti angka 3 dulu. Setelah kita menulis seperti angka 3, lalu tambahkan sedikit lengkung di bagian tengah-tengah angka tersebut. Lengkungnya menghadap ke kiri ya. Selanjutnya baru kita buatkan garis secara horizontal di atasnya. Ya. Selanjutnya adik-adik kita akan belajar aksara RI. Bagaimana bentuknya? Aduh, sangat rumit ya? Tidak. Yang pertama, kita buat dulu garis vertikal. Setelah itu, kita buat garis sedikit vertikal yang condong ke kiri atau garis miring yang condong ke kiri. Nah, selanjutnya baru kita buat garis sedikit melengkung dan membentuk seperti S di akhir garis vertikal tersebut. Baru kita membuat garis horizontal di atasnya. Ya, ayo kita coba untuk menulisnya adik-adik. Yang pertama, garis vertikal, lalu garis miring, baru garis melengkung, ditambah seperti S. Oke, ditutup dengan garis horizontal. Ya, adik-adik, sekarang kita belajar RI panjang. Bagaimana bentuk RI panjang? Hampir sama ya, tapi ada yang membedakan. Di mana? Nah, lihat di akhirnya. Coretan dari yang seperti S di belakang garis vertikal itu menghadap ke kanan, tidak menghadap ke kiri seperti tadi di RI pendek. Ayo kita coba untuk menulisnya. Yang pertama, garis vertikal, garis miring, lalu kita buat garis dari kiri, lalu membuat seperti S, namun ingat lengkungannya menghadap ke kanan. Ya, baru ditutup dengan garis horizontal di atasnya. Baik adik-adik, sekarang kita lanjut lagi ke aksara LI. Nah, bagaimana membuatnya? Ya, aksara LI ini hampir sama seperti cara membuat seperti huruf M, tetapi ada coretannya lagi sedikit. Ya, oke. Mari kita coba untuk menulisnya ya adik-adik. Yang pertama, mari kita buat seperti huruf M. Lalu kita lewatkan coret, tambahkan garis di tengah-tengahnya sedikit, garis vertikal, baru ditutup dengan garis horizontal. Baik adik-adik, sekarang kita lanjutkan ke vokal rangkap. Ya, vokal rangkap terdiri dari 4 huruf dewanagari. Yang pertama huruf E, I, O, dan AU. Nah, bagaimana cara menulis huruf-huruf ini? Ayo kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu huruf E. Huruf E bisa dilihat bentuknya seperti ini. Nah, sudah? Ya,
Ayo kita coba belajar menulisnya ya. Yang pertama, garis vertikal dan miring ke kanan dan coret sedikit. Lalu garis vertikal dan lengkung ke kiri sedikit, lebih pendek daripada garis yang sebelah kirinya. Lalu tutup dengan garis horizontal. Ya. Kita lanjut setelah huruf E, yaitu huruf I. Bagaimana cara menulisnya? Hampir sama seperti huruf E, namun ada tambahan di atasnya, yaitu ada sedikit garis lengkung yang menghadap ke sebelah kiri. Baik, ayo kita coba untuk menulisnya. Yang pertama, garis vertikal dan miring sebelah kanan sedikit, coret. Lanjut, kita buat garis vertikal lagi dan lebih pendek daripada sebelah kiri, coret juga ke sebelah kiri. Nah, lanjut, baru kita buatkan garis horizontal menutupi di atasnya. Setelah itu, kita buat garis lengkung tepat di atas garis vertikal yang berada di sebelah kanan atau garis vertikal yang lebih pendek tadi. Nah, sudah adik-adik, kita lanjut lagi ya. Masih semangat dong. Yaitu vokal O. Nah, bagaimana bentuknya? Ya, ini bentuk vokal O. Hampir sama seperti vokal A, namun yang membedakan ada lengkungan di atas garis vertikal yang paling kanan. Bisa dilihat ya. Mari kita coba untuk menulisnya. Yang pertama, kita guratkan seperti angka 3. Lalu garis di tengah-tengahnya sedikit, garis horizontal, baru kita tutup dengan garis vertikal sebanyak 2 kali. Ditutup dengan garis horizontal di atasnya. Selanjutnya dibuatkan lengkungan di atas garis vertikal paling kanan. Ya, adik-adik. Selanjutnya kita akan lanjut ke vokal AU. Ya, vokal AU bentuknya kita bisa lihat sama seperti vokal O, tapi yang membedakan garis di atas garis vertikal sebelah kanan itu ada 2 garis lengkung. Ya, adik-adik, ada 2 garis lengkung. Nah, ayo kita coba untuk membuatnya. Yang pertama, mari kita buat seperti angka 3 terlebih dahulu. Lalu, mari kita buatkan garis horizontal di tengah-tengahnya. Selanjutnya, mari kita tambahkan 2 garis vertikal yang ditutupi dengan garis horizontal selanjutnya. Nah, baru kita tambahkan kembali lengkung sebanyak 2 kali tepat di atas garis vertikal yang paling kanan. Ayo kita belajar tentang vokal perubahan. Tadi saya sudah sempat sampaikan vokal perubahan ada 2 buah, yaitu wisarga ah dan am. Bagaimana cara membuatnya? Ayo, yang pertama yaitu aksara A. Ini aksaranya. Yang membedakan adalah nantinya adalah titik 2. Ini kita gunakan vokal A ya adik-adik agar membacanya bisa AH. Kalau tidak hanya H. Jadi ini untuk menambahkan vokal maka saya sudah lekatkan pada vokal A. Untuk wisarga H itu ditambahkan titik 2 di akhir setiap vokal atau huruf ya. Seperti ini dibacanya adalah AH. Selanjutnya, mari kita coba untuk menulis vokal AH. Ya, kita buat A dulu seperti angka 3 ya. Lalu ditambahkan apa? Titik 2 di sebelah kanan. Oke. Selanjutnya, kita belajar menulis huruf M. Nah, bagaimana caranya? Sama, huruf ini juga harus dilekatkan dulu ke
vokal atau huruf lainnya agar bisa dibaca dengan sempurna ya. Seperti ini adalah Lalu bagaimana cara membuatnya? Cukup tambahkan titik di atas huruf yang ingin dilekatkan dengan huruf ini. Nah, seperti contohnya huruf A yang kita buat ya. Ayo coba kita buat. Nah, kita tulis dulu huruf A, adik-adik. Huruf A sudah, ditambahkan titik di atasnya. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini adik-adik tentang huruf, suara atau vokal dalam aksara Dewanagari. Semoga adik-adik masih tetap semangat ya untuk belajar huruf-huruf lain yang ada dalam aksara Dewanagari. Nah, untuk kesempatan kali ini, mari kita cukupkan videonya sampai di sini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Bye-bye.